Musisi-musisi yang hadir di pagi hari ini sangat luar biasa. Musik merubah hidup, tema kita pagi hari ini. Kalau tadi dari Jawa Barat, berikutnya dari Sumatera Barat. Wow. Nih, asli Minangkabau. Siapa sih? Dia aktor tapi dia ngeband juga awalnya. Makanya kita pengen cari tahu apakah masih ngeband. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Ferry Nuril. Kan gua follow lu di Twitter ya, cuman mau ngasih saran aja. Kalau ada apa-apa tentang program ini tolong jadi tweet ya. Takut Twitternya soalnya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Guys, kirain munduran dikit guys, biar kita masuk. Lu kayak tukang parkir nyuruh-nyuruh mundur mulu. Fedi, kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar ya. Kan banyak yang tahu kalau Ferry Nuril ini sebagai seorang aktor, tapi mungkin masih ada juga yang lupa kalau sebenarnya dia mengawalinya sebagai personil dari band Terasi ya. Betul. Garasi. Oh, garasi. Garasi mobil. Garasi, bertiga kan ya? Iya, Bertiga ya? kan garasi mobil. Karena ceritanya terbentuknya di garasi mobil. Oh itu beneran? Beneran. Coba kita mau kasih lihat dulu ya. Ferry Nuril yang masih menyimpan bakatnya menjadi seorang musisi. Ferry itu awalnya ngeband dulu atau kamu acting dulu? Sebenarnya acting dulu. Film pertama itu kan judulnya Mengejar Matahari. Terus film keempat yang judulnya Garasi, produksi Miles. Itu ceritanya memang tentang anak band, tapi supaya konsepnya lebih menarik, pemain-pemain film ini akan bikin lagu-lagunya sendiri untuk soundtracknya. Tadinya untuk satu film project itu aja, tapi ternyata alhamdulillah sambutan masyarakat bagus, jadi lanjut aja terus gitu. Oke, berarti sebelum kamu terjun ke dunia hiburan untuk jadi aktor memang udah bisa main musik? Udah bisa, ya zaman sekolah ngeband terus memang. Apa aja alat musik yang kamu kuasai? Suling. Suling. Suling dangdut. Suling dangdut dong. Ih, seriusan? Saya ini Forsa. Seriusan lu? Forsa. Paham gak lu Forsa? Apa? Forsa. Apa aja? Oke, alat musiknya apa aja? Dulu emang beneran jago suling ya zaman sekolah kan yang recorder tuh, tau gak sih? Oh yang recorder gitu. Tapi suling dangdut susah banget ternyata ya. Iya. Belum segitunya. Tapi Mas jangan puterin di sini, nanti saya bisa jadi ular. Tujuannya itu pengen melihat Dewi Persik. Oh jangan. Ya, apaan lagi momen itu kan? Jangan ya Mas ya, jangan. Suling, lalu apa lagi? Gitar. Piano dikit-dikit bisa. Piano dikit-dikit, oke. Terus akhirnya terbentuklah band Garasi saat itu. Kalau sampai sekarang masih ada nggak band? Masih ada. Kita sebenarnya baru reunian sih. Setelah lama vakum, baru reunian lagi dengan original member dan lagi mau bikin materi baru. Udah berapa lama Garasi itu? 2005, 2006. Ya mungkin udah hampir 20 tahun sih. Wih, personilnya masih dia lagi? Masih dia lagi. Gitu. Terakhir manggung masih ingat kapan? Terakhir manggung itu bulan Juli. Oh kemarin Baru masih kemarin ya. ada manggung. Nah berikutnya proyeknya mau bikin single, reunian ataukah langsung bikin album atau memang ya udah kita ngumpul bareng aja kita manggung bareng-bareng bikin acara. Nah kalau misalnya idenya lagi banyak nih, cukup untuk bikin album kita bikin album. Cuma kalau lagi mandek baru jadi 1-2 lagu mungkin single aja. Single, reunian aja. Reunian aja gitu. Kita juga mau kasih lihat cara bagi waktu Ferry Nuril antara menjadi aktor dan juga ketika menjadi seorang gitaris. Ferry Nuril ungkap cara bagi waktu antara jadi aktor dan gitaris band Garasi. Itu harusnya suara 1, suara 2 dong. Iya, kalian harus belajar bener. Ada suara 1, suara 2 guys nanti kalau baca lagi. Sebenarnya kami gitu, cuman karena ini hari Kamis kita nggak ada. Masnya besok datang ke sini deh. Besok kita ada suara 1, Senin, Selasa, Rabu sama Jumat. Kalau Kamis nggak bisa soalnya semalam suaranya habis Ladies Night hari Rabu ya. Gimana bagi waktunya? Gimana bagi waktunya ya, sebenarnya kalau lagi nggak syuting itu kan pasti waktunya udah ditentuin dari sekian sampai sekian. Nah, kalau lagi nggak ada film baru ya itu justru waktu untuk latihan, waktu untuk bikin materi baru gitu. Mama kok ngeliatinnya gitu banget kalau Ferdy ngomong tuh ngeliatinnya.
Gitu. Mama mau ya, Ma? Iya, Ma. Mau. Mama kagum ya. Jadi ikutan manggil Mama. Kagum, Mama. Nah, mama belum bikin kenal gitu. Oh, belum kenal. Coba Kenalan dulu dong, kenalan coba kenalan. Ya. Tapi ini mah udah punya istri nggak bisa dijodohin sama Dina. Ya aduh. Iya. Cuma di film yang istrinya lebih dari satu. Hey. Kehidupan nyata cuma satu. Iya, kehidupan nyata cuma Oh, satu kehidupan ya. nyata satu. Kan sekarang berumah tangga, Ya. anak 3, aktor sebagai aktor acting masih. Ya. Kemudian juga jadi gitaris, sekarang kan rencana mau reunian. Betul. Tapi kalau buat seorang Fedi Nuril sendiri, sekarang tuh paling menikmati momen sebagai apa? Aktor kah? Sebagai ayah kah? Sebagai seorang gitaris kah? Yang paling Atau- membuat kamu tuh wow. Gitu. Atau semua dinikmati? Semua dinikmati, cuma paling menikmati jadi suami dan jadi ayah sih. Oh, jadi suami. Gitu. Maksudnya pengalaman yang seru, menantang, tapi menyenangkan lah kalau Cobain pulang ke deh rumah. kalian, cobain Karen Delano, Rian Ibra. Kena cobain apa? Itu pengalaman menjadi suami dan punya anak. Maaf, kami itu di sini melihat contoh Anda. Makanya kami ngeri kali. Oh, gue salah. Kalian itu mencontoh laki sesama lakinya. Masa gue? Fedi tapi gini, kan menikmati peran sebagai ayah dan suami. Pernah nggak menolak pekerjaan karena keluarga? Pernah. Jadi kalau misalnya di sekolah anak lagi ada pentas gitu, dan emang tabrakan ya, udah ada acara anak duluan, baru ada yang masuk. Itu berusaha untuk lebih ngeduluin mana yang janji duluan. Supaya nggak kayak itu, Kayak siapa? adegan-adegan di film yang anaknya mau pentas nyariin mana nih bapak gue. Oh sedih gitu kayaknya. Tapi benar buat Ini juga kita ada artikel, artikelnya. silakan yuk. Fedi Nuril sempat vakum bermusik, akui karena Minim inspirasi. siapa ini yang bikin artikel, masa dia minim inspirasi? Lu ya pakai kacamata sama yang jaket ungu. Emang bener? Ya, aku tuh bukan musisi orderan gitu ya. Misalnya, tolong bikinin lagu untuk iklan ini kayak untuk ini kayak nggak bisa. Emang kalau mau bikin musik tuh nunggu inspirasi. harus lihat aku deh Mas, biar terinspirasi Mas. Ngeblank. Inspirasinya langsung ngeblank ya. Tapi kalau buat Fedi Nuril sendiri, pernah bikin lagu, berapa lagu yang kamu ciptakan sendiri? Aduh nggak ngitung lagi. Ya mungkin 5 atau 6 lagu lah ada. 5 sampai 6 lagu. 5 sampai 6 Wow, lagu. ini yang kita baru tahu ternyata dia juga menciptakan karya ya. Betul. Tapi kita juga penasaran, Sobat Ambiar juga kalau penasaran seperti apa skill dari seorang Fedi Nuril main gitar. Oh, oke. Silakan ya. Oh iya. Kamu main gitar. Dewi mau nyanyi, mengiringi? Jangan. Kalau gue penyanyi ya. Kalau lu baru dilagukan Karen Delano. Gak boleh gitu, temen mau launching single harus didukung. Kan buat dia nyanyi dulu. Mas, Karen mau launching single? Mau launching single. Mr. Glowing judulnya. Iya. Mr. Glowing. Mr. Glowing. ayo kita nyanyi Mas. Malam ini. Waktu aku jadi penyiar radio, lagu ini selalu ada di puncak chart lagu. Lagunya Garasi yang barusan. Keren, Fedi Thank you. Nuril, Thank you, thank you, ya. thank you. Sayang kalau misalnya nggak diterusin jadi musisi. Betul. Mungkin bisa kolaborasi sama Karen Delano di single Iya, keduanya. tuh. Dia mau bikin lagu judulnya Mr. Giling. Gara-gara Mr. Glowing. Ya, Glowing. Coba kita balik lagi ya, silakan. siap. Fedi Nuril luar biasa musikalitasnya. Fedi, tapi suka ada tawaran gitu gak? Misalnya sama penyanyi tanah air, Fedi kita duet bareng yuk, bikin lagu atau bikin proyek segala macam gitu, pernah ada gak sih? Paling lebih ke bikin lagunya aja sih. Soalnya kalau nyanyi bareng kan memang bukan penyanyinya ya kan. Kalau di Garasi penyanyinya Ayu Ratna. Jadi ya cuma nulis-nulis bareng. Tapi memang cenderung susah juga sih nulis bareng. Emang bisanya sendiri. Kasih denger, Bahasa Inggris. dengar pendapat baru mungkin diedit-edit gitu. Karena yang kita dengar katanya kamu juga bikin lagu buat Iyeth Bustami ya? Ini kita Lebih punya tepatnya sesuatu buat Caca kamu ya. Handika sih. Ini ada artikel. Fedi Nuril bongkar tabiat Denny Sumargo yang berseteru dengan Farhad Abbas. Tipenya memang begitu. Bahasa Inggris. Dewi, Waduh. tulisan bahasa Inggrisnya silakan, Wi. Nah dia jago Dear baru God, Ah. please give us good internet signal.
Gua bangga bang. Silakan. Bagus. Seneng kan lo? Bagus. Seneng gak lo? Gue tanya sama lo. Seneng banget gue. Bagus banget. Kan gue aja belajar. Gue belajar lagu apa aja Banget. dari elu. bahasa Nih satu Inggrisnya. Jember tumpengan Dewi ngomong bahasa Inggris nih. Fedi, Yes. kamu itu termasuk orang yang cukup vokal di media sosial. Isu apapun, langsung nge-tweet. Respon, reply, banyak sekali dari apa yang kamu tweet di media sosial. Oke. Tanggapan kamu tentang yang saat ini, Farhad Abbas, Denny Sumargo, kenapa emang? Kenapa emang? Ya, tadi kalau lihat judulnya kan emang tipenya gitu ya, Denny ya kalau emang ada yang nantang ya pasti disamperin aja gitu. Daripada saut-sautan, ya udah ada masalah apa kita selesaikan. Dan dia, Gentle gitu dia ya, udah cukup fair ya, dia bilang kan lu mau hajar gua, ya udah hajar aja, gua nggak akan nuntut, gua nggak akan bales gitu. Nggak diajar juga, jadi ya yang gua kenal sih Denny begitu. Tapi mungkin interpretasi hajarnya itu dalam bahasa hukum mungkin ya, bukan secara harfiah hajar dalam arti kata pukul-pukulan. Tapi komunikasi sama Densu ada? Ada sih, sebenarnya masih utang datang ke podcastnya tapi belum sempet. Sorry. Oh, masalah podcast. Tapi buat Fedi Nuril, apa sih yang membuat kamu cukup reaktif tentang isu yang ada akhir-akhir ini? Kemudian kamu membuat status di media sosial. Kita lihat responnya tuh banyak banget loh kalau kamu nge-tweet ya. Ya lebih isu politik sih, karena memang ada yang nggak cocok aja, ada keresahan aja gitu yang mesti disuarakan. Dan mungkin kenapa heboh karena sebelumnya orang ngelihatnya nggak yang terlalu bersuara gitu. Iya. Oke. Iya. Dan ini juga ada Artikel, artikelnya, silakan. coba, silakan baca. Sempat jadi trending topik cuitan Fedi Nuril soal politik di sosial media, dibanjiri komentar warganet. Gimana tuh Mas? Fedi gini, tidak banyak artis Indonesia yang cukup vokal. Ada beberapa, tapi tidak banyak kan ya yang cukup vokal dengan isu politik. Karena ini isunya memang cukup sensitif ya. Ya, ya. Ada orang yang bisa menerima, tapi tidak sedikit juga yang Tidak sulit menerima. menerima. Betul. Perbedaan pandangan politik. Ya. Tanggapan kamu? Ya karena kalau ini kan kalau aku pribadi ya emang selalu ngarahinnya ke penguasa ya. Karena mereka yang punya kekuasaan, punya perangkat yang harus diawasin. Nah kalau ada kontranya ya nggak masalah, yang penting diskusinya sehat. Kalau mau argumen pakai data, nggak cuma nyerang personal, nyerang fisik ad hominem gitu. Tapi ya demokrasi begitulah, berisik, udah gitu aja. Iya. Dan ini juga ada Dan artikel ini juga, juga ya. yang mengatakan berusaha menyuarakan pendapat politik. Fedi Nuril malah balesin DM followers dan berdebat. Kenapa sampai debat dengan followers Mas? Itu di DM? DM sih enggak, karena kalau DM kan yang lain nggak bisa baca. Apa pertanyaannya tadi? Kenapa? Kan berdebatnya ada DM juga kan? Apa berdebat sama followers? Sama followers. Sama followers. Lu tanya balik, lah lu juga suka debat sama followers? Tapi gue gak di DM, pertanyaannya di DM gak? Oh, itu dia. Gue lagi live. Enggak Itu mah di DM. reply Dengerin gitu. makanya. Maaf lagi daerah rendah, maaf daerah rendah. Daerah rendah. Kita mancing nih mah. Gimana? Iya. Kenapa harus, kan kamu punya opsi untuk tidak membalas juga reply orang. Karena sebenarnya ngelihat topik perdebatannya dulu siapa gitu. Kalau memang yang dia tanyain itu penting atau edukatif, nah itu gue bales tanpa berharap ada yang ngaku kalah atau menang. Jadi bukan hanya untuk yang gue reply, tapi yang lain juga bisa baca, oh kenapa dia peduli dengan isu ini, karena poinnya A, B, C, D gitu. Karena memang kalau udah di medsos berdebat sih nggak akan ada yang ngaku menang kalah ya. Pasti ya jadinya Yang ya. penting poin yang mau kita sampaikan udah ada, silakan baca, yang setuju oke, yang nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi buat Fedi Nuril, sempat ada misalnya ketakutan untuk kehilangan pekerjaan karena perbedaan pandangan politik. Ya. Atau pernahkah sampai kamu pekerjaan di cancel hanya karena perbedaan pandangan politik? Di cancel sih alhamdulillah belum pernah. Malah yang menarik banyak tawaran dengan karakter yang beda dari yang sebelumnya. Karena mereka menilai suara kamu di media sosial itu kok kayak ngebuka sisi lain yang kita nggak pernah lihat. Tentang kamu? Ya, Oke. yang mungkin dianggapnya dulu kan kalem-kalem aja. Nah ini setelah bersuara tuh dapat tawaran justru yang karakter nggak seperti sebelum-sebelumnya. Mereka mau coba, mereka tertarik. Nah kalau takut kehilangan pekerjaan, sebenarnya kan banyak ya teman-teman kita di industri ini yang bener-bener
sudah berurusan dengan hukum, tapi habis itu bounce back, bisa bekerja lagi, diajak bekerja lagi. Nah, menurut gue sih aneh kalau gue menyatakan political statement ini tapi malah nggak. Misalnya ada yang nggak nawarin lagi gitu. Ya. Karena ini kan political statement, bukan kriminal, bukan korupsi, bukan pelecehan dan segala macam. Iya, tapi kita juga berharap semoga masyarakat Indonesia itu bisa semakin dewasa untuk perbedaan pandangan politik ya. Karena kalau kita lihat di media sosial juga debatnya begitu luar biasa, debat kusir, banyak yang tidak bisa menerima. Tapi kita juga berharap perbedaan pandangan politik itu satu hal yang biasa ya. Ya sebenarnya ini sih cuma ini doang, serang terus-terusan supaya diem aja gitu. Ya. Tapi ini juga Apakah ada. Mas akan diam apa terus berkomentar? Enggak lah, nggak diem lah. Oh, terus berkomentar? Terus berkomentar selama itu memang argumennya masuk akal, backing dengan data, jadi nggak asal cuap-cuap Iya, aja oke. gitu. Di sini juga ada satu artikel yang sangat menarik, sebuah pernyataan dari Fedi Nuril, imbas cuitan di sosial media. Fedi Nuril dituntut netizen pindah negara. Ini salah satu contoh mereka yang tidak bisa Tidak sesuai dengan tidak bisa menanggapi orang yang berbeda pandangan politik. pendapat ya. Tanggapannya? Gimana untuk menanggapi soal ini, Mas? Ya kalau paling sering kan itu kapan pindah negara. Karena mereka ngeklaim gue pernah ngomong atau pernah ngetik akan pindah negara gitu. Ya paling cuma balesnya nggak pernah ada niat pindah negara. Kenal sendiri kapan pensiun jadi buzzer, dah gitu aja. Oke. Tapi memang pernah memberikan sebuah pernyataan itu. Tidak pernah. Oh tidak pernah. Tidak pernah. Tapi risih nggak sih, Mas, dengan komentar-komentar netizen yang demikian kan kalau misalkan terus-terusan? Iya, iya. Enggak Namanya sih. manusia kalau lagi butuh lagi Iya, bagus kalau kan. Enggak risih. Karena aku tahu itu cuma emang pengen bikin mancing emosi aja kan. Padahal ya aku nggak pernah nulis atau ngomong kayak gitu. Jadi kita pancing balik emosinya dengan bilang, ya lo kapan pensiun jadi buzzer? Oh, jadi kamu juga suka mancing ya? Iya. Fedi, tapi kalau tanggapan istri gimana? Mungkin kamu nggak khawatir, tapi kalau istri gimana? Istri sih alhamdulillah dia yakin kalau aku udah bersuara itu berarti nggak sembarangan. Nggak asal ngomong, akan selalu membackup, I love you. Dan ya yang penting nggak asal ngomong dan itu memang niatnya baik untuk mengkritik dan mengedukasi. Betul, sama kritiknya juga dengan cara yang benar dan juga baik dan juga tujuannya adalah untuk membangun ya. Tapi kita juga harus memaklumi kalau ada perbedaan pandangan politik itu harus benar-benar kita bisa terima satu sama lain. Karena begitulah ya, maksudnya pendewasaan politik buat Indonesia juga pastinya. Tapi kalau ngomongin soal Fedi Nuril, dia nggak cuma serius tentang ngomongin politik kok, dia juga kadang suka bikin video-video atau konten-konten yang random. Kita mau kasih lihat ya, kompilasi konten Fedi Nuril. Kalau di Twitter tuh ya kayaknya itu galak banget, tapi kalau bikin konten kayaknya melehoy gitu ya. Emang begitu sebetulnya, aslinya tuh kayak gimana sih Fedi Nuril kalau orangnya? Jadi itu bener-bener awal-awal gue bikin akun TikTok itu kan. Aha. Mesti ngapain ya di sini kan? Akhirnya cuma ngeliat yang FYP yang lagi trending ikut-ikutan aja. Karena memang aslinya saya bisa sereceh itu juga. Gitu loh, kalau lagi datang, ikutin lah kayaknya lucu gitu kan. Jadi, dan memang kan medsos ini karakternya beda-beda kan. Di X emang cenderung serius, Instagram tuh lebih ya tengah-tengah kali ya, apa aja bisa. Ekspresif dan Mau intensif receh, ya. mau serius bisa. Nah TikTok kan lebih Ya banyak hal di sana. banyak hal di Banyak situ. hal di sana ya. Tapi ini dua sisi dari seorang Fedi Nuril ya. Kita juga harus bisa menghargai sikap atau pandangan politik seseorang. Semoga juga buat sobat ambiar di luar sana tidak harus menyeragamkan apa pikiran kita karena setiap isi pikiran dan juga hati orang berbeda-beda. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.